Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD kepada anak kami seluruhnya kelas 12 IPA SMA Santa Maria Kabanjahe. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan tugas praktik kita, yaitu adalah kalian menceritakan teks cerita sejarah. Mantap-mantap videonya, bagus-bagus. Bapak sudah tonton walaupun belum semua, tapi Bapak apresiasi. Itu adalah bagian dari semangat yang sudah tertanam dalam diri kalian. Baik, anak-anakku, pada hari ini pembelajaran kita hari ini adalah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita adalah kelas 12 IPA harus mengetahui apa saja bahasa yang digunakan dalam teks cerita sejarah. Pertanyaannya, apa itu Pak Wer kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Kebahasaan artinya adalah penggunaan bahasa dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, penggunaan konjungsi atau tanda baca. Dan yang ketiga adalah nanti anakku adalah kebahasaannya, apakah dia, karena ceritanya cerita sejarah, apakah dia masih menggunakan bahasa lampau atau sudah bahasa modern atau bahasa pada sekarang ini. Baik anak-anakku, nilai yang diharapkan pada pertemuan hari ini anakku adalah nilai semangat, artinya sukacita. Dalam mengerjakan tugas hendaknya penuh semangat, penuh sukacita, dan ingat ulah jungut-jungut. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Let's go. Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Baik anak-anakku, di bagian opening video tadi Bapak sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena kalian semuanya sudah mengambil buku pada minggu-minggu kemarin, makanya silahkan buka bukunya. Ini buku yang sudah Anda ambil. Dan sekarang coba aku buka kita di halaman 60. Di halaman 60. Baik, di halaman 60 di situ dikatakan bahwa itu adalah beberapa bagian dari kebahasaan dari teks cerita sejarah. Baik, di dalam buku kita, nakku di situ katanya ada sekitar 7 bagian dari kebahasaan cerita sejarah. Itu yang akan Bapak jelaskan sebentar lagi, makanya kalau ada yang tidak mengerti juga fokus ke buku Anda dan lihat juga di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Karena di buku lebih lengkap, di PowerPoint Bapak hanya buat garis-garis besar dan Bapak akan jelaskan mulai dari yang pertama. Baik, kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang pertama katanya apa anakku? Yang pertama katanya bahwa dalam teks cerita sejarah akan banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Lampau artinya lama, sudah lama terjadi. Artinya kita akan menemukan kata-kata yang jadul atau kata-kata yang lama dipakai pada zaman dahulu. Contohnya apa Pak Wer? Di situ ada kata prajurit. Prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata. Ada kata apa yang lampau di situ Pak Wer? Yang lampau naku adalah kata prajuritnya. Kalau sekarang tidak ada kata prajurit tapi tentara. Itu yang paling sering kita dengar. Jadi kata prajurit itu merupakan salah satu contoh kata yang bermakna lampau. Contoh kata yang kedua apa Pak Wer? Ada kata Gajah Mada. Gajah Mada telah berhasil menaklukkan musuhnya. Nah, Gajah Mada itu nakku ibaratkan dia seperti sosok seorang pemimpin dalam perang. Itu arti Gajah Mada. Itu arti makna bahasa yang terjadi pada masa lampau. Ingat aku, kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama adalah kita akan menemukan kata-kata yang bermakna lampau. Di buku kita juga disebutkan di situ ada A dan B. Yang A adalah prajurit, yang B di situ adalah Gajah Mada. Jadi ketika kita menemukan kata-kata yang bermakna lampau, berarti itu adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Baik, kaidah kebahasaan yang kedua apa Pak Wer? Kaidah kebahasaan yang kedua katanya apa? Di situ katanya nakku banyak menggunakan kata atau konjungsi. Ingat, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Tapi yang dipakai di sini nakku adalah konjungsi waktu. Ingat, yang dipakai di sini adalah konjungsi waktu atau kronologis. Contohnya kata apa Pak Wer? Mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. Pak Wer, contohnya gimana Pak Wer biar kami langsung dapat? Tengok bukunya di halaman 60. Nah, di bagian A katanya apa? Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit. Setelah, dia pakai kata setelah. Itu adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Setelah juara gulat itu pergi berarti menyatakan kronologis. Berarti ciri-ciri kebahasaan tadi yang pertama adalah menggunakan bahasa lampau, dan yang kedua adanya konjungsi, yaitu konjungsi
waktu atau kronologis. Contohnya kata apa? Mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. Yang bagian B contohnya apa? Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Sejak sekarang berarti sejak saat ini. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi yang digunakan dalam teks cerita sejarah. Jadi sampai sini Bapak rasa tidak sulit. Ada dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama menggunakan bahasa lampau, dan yang kedua menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Mantap. Kita lanjut yang ketiga. Pak Wer, kaidah kebahasaan yang ketiga apa Pak Wer? Katanya anakku, ke dalam cerita teks kebahasaan, dalam teks cerita sejarah menggunakan banyak kata kerja. Berarti dalam cerita sejarah ada kata kerja. Kata kerja yang kayak mana Pak Wer? Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Artinya apa? Lebih sederhana, seorang tokoh atau seseorang dalam cerita melakukan suatu tindakan. Tindakannya apa Pak Wer? Yaitu kata kerjanya. Menggores, mendayung, menggenggam, mencium, menendang, memeluk. Itu semua adalah kata kerja. Contoh di buku yang mana Pak Wer? Tengok anakku di buku kita halaman 61. Di situ ada contoh di depan Ratu Biksuni, nampak semua ya. Pak Wer, mana kata-kata yang menunjukkan kata kerja? Coba tengok pada kalimat ketika para ibu ratu menangis. Menangis merupakan kata kerja. Yang dilakukan siapa? Ibu ratu. Ibu ratu menangis, itu kata kerja. Tindakan yang dilakukan oleh ibu ratu. Di bawah coba tengok anakku. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam, ada kata menggenggam, melakukan suatu tindakan. Itu juga termasuk ke dalam kata kerja material. Gampang kan? Baik, Bapak ulangi kembali biar lebih gampang. Kaidah kebahasaan ada 7, tapi 3 yang sudah Bapak ajarkan. Yang pertama menggunakan bahasa lampau, yang kedua ada konjungsinya, dan yang ketiga ada kata kerja yang sifatnya dilakukan oleh seorang tokoh dalam cerita. Baik, kita lanjut aku adalah yang keempat. Pak Wer, apa itu kaidah kebahasaan yang keempat? Kaidah kebahasaan yang keempat aku katanya apa? Bahwa banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung berarti beda dengan kalimat langsung. Kalau Bapak ngomong misalnya, tutup pintu itu kalimat langsung. Tapi kalau Pak SS bilang, Pak Weri berkata tutup pintu itu adalah kalimat tidak langsung. Contohnya di buku yang mana Pak Wer? Coba tengok buku Munaku kembali di halaman 61 bagian A. Menurut sang patih, apakah sang patihnya yang ngomong? Enggak, tapi seseorang yang ngomong. Dia bilang menurut sang patih, berarti itu kalimat tidak langsung. Berarti di dalam teks cerita sejarah kita akan banyak menemukan kalimat tidak langsung yang diucapkan oleh seseorang, karena ceritanya terjadi pada masa lampau, menceritakan kembali. Contoh kata-kata dari menunjukkan kalimat tidak langsung mana Pak Wer? Bahwa, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, menuturkan. Coba tengok bagian yang B. Riung Samudra menyatakan bahwa ia menyatakan, berarti bukan dia yang secara langsung mengungkapkan. Itu adalah contoh dari kalimat tidak langsung. Baik, sudah 4 Bapak ajari, kita masuk yang kelima. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang kelima katanya anakku adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh atau kata kerja mental. Kalau tadi di awal anakku di kaidah kebahasaan yang ketiga katanya apa? Dia menggunakan kata kerja material, artinya ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Tapi kalau yang kelima ini tidak tindakan yang dilakukan, tapi hanya ada di dalam pikiran si tokoh. Contohnya kata apa? Mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan, dan sebagainya. Contohnya tengok di halaman 61 di bawah. A. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati. Sependapat dengan jalan pikiran, berarti itu hanya ada di dalam hatinya. Yang B. Melihat itu tak seorang pun yang menolak, karena semua berpikir Pati Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Karena semua berpikir, artinya itu hanya ada di dalam pikiran, tidak dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja mental. Ingat ya, kalau kata kerja material dilakukan, ada tindakan. Kalau kata kerja mental itu hanya ada di dalam pikiran tokoh dalam cerita teks sejarah. Baik, kita lanjut yang terakhir, yaitu pada bagian 6 dan yang ke-7 kaidah kebahasaannya.
Nakku, dalam cerita sejarah pasti ya ada dialog, ada percakapan. Makanya di dalam kaidah kebahasaan yang keenam akan banyak menggunakan dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Misalnya tokoh A dan tokoh B dalam cerita. Atau misalnya Bapak cerita apa ya? Cerita yang sudah Bapak pernah tampilkan sama kalian. Misalnya kita ambil adalah 1998. Nah, di situ masa reformasi 1998, di situ kan tokoh utamanya adalah Soeharto dengan siapa? Para mahasiswa. Nah, di situ pasti ada dialog yang dilakukan antara Soeharto dengan mahasiswa untuk mencari jalan tengah bagaimana yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Nah, yang ketujuh, terakhir, Nakku, dalam teks cerita sejarah akan banyak kita temukan kata-kata yang menggambarkan tokoh atau deskripsi. Berarti kita akan banyak melihat dalam teks tersebut adanya deskripsi, misalnya indahnya, luasnya, dalamnya, misalnya Candi Borobudur, megahnya Candi Borobudur, tingginya Candi Borobudur, bagaimana cara pembuatan Borobudur, itu merupakan bagian dari deskriptifnya. Baik Nakku, secara singkat inilah 7 unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama tadi menggunakan bahasa lampau, yang kedua Nakku, di situ tadi disebutkan adalah banyak menggunakan konjungsi. Yang ketiga yaitu adalah ada kata kerja material. Yang keempat tadi Nakku adalah kalimat tidak langsung. Yang kelima adalah kata kerja mental atau yang hanya ada dalam pikiran. Yang keenam ada dialog, dan yang ketujuh ada deskripsi atau deskriptif. Baik, inilah 7 unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Mana bagian yang kurang mengerti, silahkan ulangi kembali nanti video ini. Atau Anda masih kurang mengerti, bisa tanya Bapak melalui pribadi atau lewat WA. Atau biar lebih jelas juga bisa lihat di buku kita, karena di buku kita sudah lengkap. Kalau ada bagian tidak jelas juga silahkan tanyakan ke Bapak. Baik anak-anakku, tugas kalian untuk hari ini, coba lihat bukunya di halaman 63. Di 63 katanya apa? Di situ ada tabel analisis unsur kebahasaan novel sejarah atau cerita sejarah. Ada 1 sampai 7. Inilah 7-7-nya yang Bapak jelaskan tadi Nakku. Inilah 7-7-nya, ada kalimat bermakna lampau, ada konjungsi, ada kata kerja material, ada kalimat tidak langsung, ada kata kerja mental, ada dialog, dan yang terakhir ada kata sifat atau deskripsi. Tugasmu adalah coba kembali ke halaman 53. Di 53 di situ ada sebuah cerita sejarah yang menceritakan tentang cerita sejarah awalnya berdirinya Candi Borobudur. Ini di halaman 53 nampak semua ya. Baik, ini adalah Candi Borobudur. Silahkan analisislah kebahasaan dari teks cerita sejarah Candi Borobudur. Berarti cari mana kata-kata yang bermakna lampau, cari mana konjungsinya, cari mana kata kerja mentalnya, cari mana kata kerja materialnya, cari dia dialognya, cari dia deskripsinya, sampai ke 7-7-nya selesai. Pak Wer, berapa kami cari Pak Wer satu unsur kebahasaan? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya dari cerita Candi Borobudur dari awal sampai habis ada sekitar 20 kata lampau, tuliskan 20-nya dan beserta dengan maknanya. Kerjakan dalam bentuk tabel seperti ini Nakku. Kerjakan dalam bentuk tabel seperti yang ada di buku. Tuliskan di buku latihan dengan rapi, dengan baik. Lalu kemudian foto dan kirimkan kembali di classroom kita. Ingat pesan Bapak Nakku, tugas-tugas yang kalian kerjakan tetap akan Bapak cek dan Bapak akan lihat, dan itu menjadi pertimbangan Bapak untuk memberikan nilai bulanan dan juga nilai semester. Bagi yang bolong nilai tugas classroomnya, mohon maaf Bapak tidak akan isi nilainya. Dan bagi yang sama sekali tidak mengerjakan mulai dari awal sampai sekarang, tidak akan Bapak isi nilainya di nilai semesternya. Ingat Nakku, hidup hanya satu kali, berbuat baiklah dan bergunalah bagi orang banyak, terutama pada orang tuamu. Tetap jaga sehat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa mandi karena hari ini adalah malam minggu. Oke? Stay healthy and God bless us. Bye bye.